Bukan Islam yang memulai ilmu di bidang kedokteran, dan Muslim juga bukan pelopor dalam bidang kedokteran. Muslim terlalu mudah menerima informasi dari ustadz-ustadznya yang selalu menyesatkan Muslim. Tahun 2000-an, pengembangan bedah robotik, pencangkokan wajah, terapi genetik, dan pencetakan organ 3D semua dipelopori oleh institusi ilmiah Barat, tidak ada kontribusi signifikan dari dunia Islam. Semua ini adalah capaian besar umat manusia yang lahir dari kebebasan berpikir, riset terbuka, dan sistem pendidikan sains modern, semuanya dipelopori oleh dunia Kristen Barat, bukan dunia Islam. Kesimpulan, siapa yang memulai dan siapa yang mengembangkan? Ilmu kedokteran bukan milik agama manapun. Tapi jika kita bicara siapa yang memulai, jawabannya, bukan Islam dan juga bukan Kristen. Namun jika kita bicara siapa yang membawanya ke puncak sains modern, maka jawabannya tegas peradaban Kristen Barat. Sementara itu, dunia Islam, setelah Kristen meminjam dari Yunani, kemudian Islam meminjam dari Yunani dan Kristen, dan setelah itu, ilmuwan Islam justru berhenti. Sampai hari ini, tidak satupun negara mayoritas Muslim yang memimpin dunia dalam sains medis. Karena pada akhirnya, bukan Islam yang mendorong Ibnu Sina menjadi ilmuwan, tapi justru lingkungan non-Islam yang menginspirasi dia berpikir bebas. Ilmuwan kedokteran, pra-Kristen, zaman kuno, sebelum abad pertama Masehi. Imhotep, dari Mesir, tahun 2600 sebelum Masehi. Imhotep adalah dokter dan arsitek, dan dia merupakan dokter pertama dalam sejarah manusia. Alkmaeon of Kroton, dari Yunani, tahun 500 sebelum Masehi. Alkmaeon adalah seorang filsuf dan dokter. Alkmaeon melakukan penelitian tentang penglihatan, pendengaran, pengecapan, dan penciuman. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggambarkan mata manusia secara rinci. Hippocrates, dari Yunani, tahun 460–370 sebelum Masehi. Hippocrates adalah bapak kedokteran. Herobilos, dari Yunani Alexandria, tahun 330–260 sebelum Masehi. Herobilos merupakan dokter pelopor anatomi. Galenus Galen, dari Yunani Romawi, tahun 129–216 Masehi. Galenus adalah dokter ternama Kekaisaran Romawi. Ilmuwan kedokteran Kristen, pra-Islam, abad ke-1–7 Masehi. Rufus of Ephesus, dari Yunani, tahun 100 Masehi. Romawi Kristen, Rufus merupakan dokter anatomi dan dietetik. Oribasius, dari Yunani Konstantinopel, tahun 320–400 Masehi. Kristen Yunani, Oribasius merupakan dokter pribadi Kaisar Julian. Caelius Aurelianus, dari Afrika, tahun 400 Masehi. Romawi Kristen, dia adalah dokter penyakit kronis. Aetius of Amida, dari Suriah, Bizantium, tahun 502–575 Masehi. Kristen Nestorian, Aetius of Amida berprofesi sebagai dokter. Alexander of Thales, dari Yunani, tahun 525–605 Masehi. Romawi Kristen, Alexander merupakan dokter ahli terapi dan penyakit dalam. Stephanus of Athens, dari Yunani, abad ke-6 Masehi. Kristen Iskandaria, merupakan seorang guru medis pengajar. Paulus Aegineta, dari Bizantium, tahun 625–690 Masehi. Kristen Ortodoks, Paulus Aegineta adalah dokter ahli bedah. Ilmuwan kedokteran Islam, pra-Barat modern, abad ke-8–13 Masehi. Al-Razi atau Razes, dari Persia, tahun 854–925. Islam bebas, anti-agama dan profilsafat Yunani. Al-Razi adalah seorang dokter. Ali ibn Abbas al-Majusi atau Hali Abbas, dari Persia, tahun 930–994 Masehi. Islam Syiah, Ali ibn Abbas al-Majusi adalah dokter. Ibnu Sina atau Avicenna, dari Persia, tahun 980–1037 Masehi. Islam Syiah Ismailiyah,
tidak percaya Allah Quran, sebagai pencipta alam semesta. Ibnu Sina selain dokter, dia juga filsuf. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi atau Abul Qasis, dari Spanyol tahun 936 sampai 1013 Masehi. Islam Sunni Maliki. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi adalah seorang dokter ahli bedah dan dikenal sebagai bapak bedah modern Islam. Ibnu Al-Nafis 1213 sampai 1288 Masehi. Dari Damaskus, Islam Sunni Safei. Ibnu Al-Nafis merupakan seorang dokter, ilmuwan kedokteran Kristen Barat modern abad 16 ke atas. Andreas Vesalius, tahun 1514 sampai 1564. Dari Belgia, Kristen Katolik, Andreas Vesalius adalah seorang dokter yang dikenal sebagai bapak anatomi modern. William Harvey, tahun 1578 sampai 1657. Dari Inggris, Kristen Protestan, dia seorang dokter yang menemukan sistem sirkulasi darah. Edward Jenner, tahun 1749 sampai 1823. Dari Inggris, Kristen Protestan, dia merupakan dokter penemu vaksin cacar, pelopor imunologi. Joseph Lister, tahun 1827 sampai 1912. Dari Inggris, Kristen Protestan, dia adalah dokter bedah pelopor antiseptik dalam operasi bedah. Joseph Murray, tahun 1919 sampai 2012. Dari Amerika, Kristen Katolik, Joseph Murray merupakan dokter ahli bedah transplantasi organ pertama, ginjal. Christian Barnard tahun 1922 sampai 2001. Dari Afrika Selatan, Kristen Protestan, dia adalah dokter bedah transplantasi jantung manusia pertama, tahun 1967. Robert Edwards tahun 1925 sampai 2013 dan Patrick Steptoe tahun 1913 sampai 1988. Dari Inggris, Kristen Protestan, mereka adalah biolog dan dokter ginekolog pelopor bayi tabung IVF. Dan masih banyak lagi ilmuwan sains kedokteran Kristen dan berprofesi sebagai penemu, pelopor yang mendongkrak sains kedokteran ke jenjang kedokteran modern, dan tak akan tersaingi oleh ilmuwan kedokteran Islam sampai kapanpun. Berikut ini hanya sebagian contoh kecil dari ratusan ilmuwan kedokteran Kristen. 1. Ignaz Semmelweis, pelopor antisepsis dalam persalinan. Dijuluki Savior of Mothers, meski ditolak oleh dunia medis saat itu. 2. Florence Nightingale, pelopor keperawatan modern, reformis sanitasi rumah sakit. 3. René Laennec, penemu stetoskop, juga pelopor diagnosis penyakit paru melalui auskultasi. 4. Jean Martin Charcot, pelopor neurologi modern. 5. Thomas Hodgkin, pelopor studi limfoma, sekarang dikenal sebagai Hodgkin's lymphoma. 6. Harvey Cushing, bapak bedah saraf modern, menemukan Cushing syndrome. 7. Virginia Apgar, pencipta Apgar score. 8. James Lynn, pelopor uji klinis dan penemu pengobatan penyakit skorbut, scurvy. 9. John Snow, pelopor epidemiologi modern, menghentikan wabah kolera di London. 10. Wilhelm Conrad Ronson, penemu sinar X-ray. 11. Godfrey Hounsfield, penemu CT scan, computed tomography. Satuan, Hounsfield Unit, HU, dalam CT scan diambil dari namanya. 12. Raymond Damadian, pelopor MRI, Magnetic Resonance Imaging, untuk tubuh manusia. Kesimpulan, ilmu kedokteran adalah warisan panjang peradaban manusia. Ia berakar sejak ribuan tahun lalu dalam peradaban-peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi. Tokoh-tokoh seperti Hippocrates dan Galen menjadi fondasi bagi ilmu medis, dengan gagasan-gagasan rasional tentang tubuh dan penyakit yang melampaui zamannya. Ketika dunia barat mulai runtuh pasca kekaisaran Romawi, justru gereja Kristen, melalui biara-biara, rumah sakit gerejawi, dan sekolah katedral, menjadi pelindung pertama bagi warisan medis kuno. Dalam tradisi Kristen, merawat orang sakit bukan sekadar tugas ilmiah, melainkan panggilan spiritual. Inilah jembatan awal yang menyelamatkan sains kedokteran dari kepunahan di abad-abad tergelap. Beberapa abad kemudian,
dunia Islam mengambil peran penting dalam mentransmisikan kembali warisan medis Yunani ke dunia Arab. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Razi, Ibnu Sina, dan Al-Zahrawi menyalin, menyusun ulang, dan menambahkan catatan penting dalam tradisi medis. Peran ini patut diapresiasi sebagai kontribusi transisi yang bernilai. Namun, sains kedokteran dalam dunia Islam mengalami stagnasi. Tidak lahir revolusi ilmiah baru setelah era Ibnu Sina. Tidak ada teori tubuh baru, tidak ada loncatan anatomi, tidak ada eksperimen sirkulasi darah, apalagi teknologi bedah. Sebaliknya, dunia Kristen Barat pasca reformasi memasuki masa kebangkitan ilmu. Dari Vesalius, Harvey, hingga Jenner dan seterusnya, para dokter Kristen bukan hanya meneruskan tradisi lama, tetapi menciptakan lompatan-lompatan besar yang menjadi dasar kedokteran modern. Mereka menemukan vaksin, memahami sirkulasi darah, melakukan pembedahan antiseptik, hingga menciptakan teknologi revolusioner seperti sinar X, CT scan, MRI, transplantasi organ, dan IVF. Dengan demikian, jika kita menilik sejarah panjang kedokteran dunia secara jujur dan menyeluruh, maka jelas bahwa tradisi Kristenlah yang lebih awal menjembatani ilmu kedokteran kuno, bahkan sebelum Islam muncul. Ilmuwan Muslim berperan penting sebagai penghubung dalam satu fase sejarah, tetapi bukan sebagai motor penggerak berkelanjutan. Dan sejak era modern, hampir seluruh revolusi dalam dunia kedokteran dipelopori oleh ilmuwan-ilmuwan Kristen Barat. Ini bukan soal superioritas agama, tetapi soal bukti sejarah. Bahwa iman yang mendorong cinta akan ilmu, eksperimen, dan pelayanan terhadap sesama, adalah fondasi dari kemajuan medis yang kita nikmati hari ini. Dan inilah hasil buah kasih dari Yesus Kristus, kasihilah sesamamu dan juga musuhmu. Ini adalah slogan terpenting dalam dunia kedokteran yang tidak dimiliki Islam.